Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam pesan pastoral GKJ Bandengan. Bacaan Alkitab Jemaat pada hari ini sampai pada 1 Yohanes pasal 3 dan keempat. Secara khusus pada saat ini saya akan membaca dan mengajak kita merenungkan dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita bersyukur di awal tahun yang baru ini kita kembali diingatkan tentang satu hukum kasih. Hukum yang terutama dikatakan. Dan orang Kristen itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, di mana-mana itu identik dengan yang namanya kasih. Hari ini kita kembali diingatkan, kita kembali ditegur oleh firman Tuhan, apabila selama ini mungkin kita masih gagal di dalam hal mengasihi sesama kita, bahkan mengasihi Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, di sini ayat ini sangat jelas mengatakan, mengajak kita untuk saling mengasihi. Dan di situ dikatakan bahwa kasih itu berasal dari Allah, dan kita ini lahir dari Allah. Ya, kita lahir dari Allah, artinya kita anak-anak Allah, kita dikatakan anak-anak Allah, itu sepantasnya dan selayaknya seharusnya kita harus juga mengasihi. Karena Allah itu adalah kasih. Di sini tadi dikatakan demikian. Jadi kalau kita dikatakan anak-anak Allah, lahir dari Allah, tetapi kita gagal untuk mengasihi sesama, itu kita tidak pantas Bapak Ibu dan Saudara untuk menyandang ya yang namanya sebutan anak-anak Allah atau lahir dari Allah itu. Kalau kita ini anak-anak Allah, kita dikatakan orang Kristen yang mengenal Tuhan, maka itu sudah wajib untuk kita sama dengan Allah kita, yaitu mau mengasihi. Ya, karena Allah kita itu adalah kasih. Dan sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, kasih yang diberikan Allah kepada kita itu kalau kita mengingat kembali, itu bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita itu tidak berdosa. Justru Allah itu luar biasa mengasihi kita di saat kita masih berdosa. Dikatakan demikian ya. Maka dari itu saya mengajak mari kita merenungkan. Mungkin hari-hari ini kita masih gagal mengasihi orang tua kita, mungkin mengasihi mertua kita, mungkin orang tua gagal dalam mengasihi anak-anaknya. Mungkin antara saudara kandung kita juga tidak saling mengasihi, ada perpecahan-perpecahan, ada kebencian-kebencian. Mungkin antar sesama teman di kantor, di tempat pekerjaan kita, di pelayanan kita, mungkin ada hal-hal yang belum kita bereskan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada setiap kita, ayo kita mulai saling mengasihi. Ya, marilah kita saling mengasihi. Karena kita mengatakan diri kita ini adalah orang Kristen. Kita ini anak-anak Allah, kita lahir dari Allah, maka kita harus seperti Allah yang penuh kasih itu, yang mengasihi setiap kita di saat kita masih berdosa. Maka dari itu, ketika kita mengasihi saudara-saudara kita, mari kita mengasihi bukan dengan kasih yang aku mengasihi dia kalau dia begini. Aku mengasihi dia apabila dia begini. Jangan. Mari kita ubah konsep itu seperti Allah kita yang mengasihi kita di saat kita masih berdosa. Maka mari kita juga mulai mampu dan mau mengasihi sesama kita, saudara kita, siapapun juga yang hari ini masih kita gagal untuk mengasihinya. Kita mengasihinya meskipun ya, aku tetap mau mengasihi dia meskipun dia begini-begini. Aku mau tetap mengasihi orang tuaku meskipun dia begini-begini dan begini. Nah, itulah yang diajarkan oleh Allah kita, diajarkan oleh firman Tuhan hari ini kepada setiap kita, mengingatkan kepada setiap kita. Coba kita renungkan, kita introspeksi diri kita, mungkin di tahun kemarin, adakah yang masih menjadi ganjalan di hati kita? Siapa yang harus kita ampuni? Siapa yang harus kita kasihi? Siapa yang masih kita benci? Siapa yang masih menjadi hambatan atau halangan untuk kita? Nah, mari kita coba introspeksi, kita ingat-ingat, kita mulai doakan nama-nama orang tersebut. Sekali lagi, mungkin itu orang tua kita, mungkin itu anak-anak kita, mungkin itu mertua kita, mungkin itu menantu kita, mungkin juga itu saudara-saudara kita dalam pelayanan, mungkin itu juga saudara-saudara kita atau teman-teman kita di kantor, di tempat kerja, dan lain sebagainya. Mari coba kita mulai ingat-ingat namanya, kita bawa di dalam doa. Ketika kita sudah mampu mendoakan, itu langkah awal yang luar biasa, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk kita mampu mengasihi.
Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita juga diingatkan dari Yohanes 1 Yohanes pasal 4 ini, ada di situ di ayat yang ke-20 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, yang bisa dilihat, mana mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak dilihat. Maka dari itu, Bapak, Ibu, mari kita belajar ya, kita mengasihi saudara-saudara kita, sesama kita yang kelihatan oleh kita. Kita belajar di situ. Maka kalau kita berhasil, itu berarti kita mengasihi Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah kita luar biasa, firman Tuhan itu luar biasa, mengajarkan kita, bahkan bukan hanya untuk mengasihi sesama saudara kita loh ya, mengasihi musuh pun harus dikasih. Maka dari itu, mari sekali lagi di awal tahun ini, kita belajar, kita sungguh-sungguh, yang saya katakan di awal tadi, orang Kristen itu identik dengan kasih, orang Kristen itu identik sebagai anak-anak Allah, anak-anaknya Allah yang penuh kasih itu. Maka mari kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita terus mengejar untuk kehidupan yang saling mengasihi. Marilah kita saling mengasihi. Ketika kita sudah mampu mengasihi saudara-saudara kita yang seiman, orang tua kita, anak-anak kita yang tinggal serumah, yang tinggal bersama dengan kita di dalam pelayanan, yang tinggal bersama dengan kita di dalam pekerjaan kita, maka saya percaya nanti akan naik level kita. Bukan hanya mengasihi mereka, tetapi seperti firman Tuhan juga bahkan mengasihi musuh-musuh kita. Kita akan dimampukan untuk melakukan itu semua. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita, memberkati kita semua, dan memampukan kita untuk mewujud nyatakan kasih itu di dalam kehidupan kita, bagi sesama kita, bagi semua orang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang menegur setiap kami, mengingatkan setiap kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak Allah yang penuh kasih. Maka sudah selayaknya, sepantasnya, dan seharusnya untuk kami juga mengasihi sesama kami. Seperti Tuhan yang adalah kasih, maka kami anak-anak Allah harus juga penuh dengan kasih di dalam kehidupan kami. Bapa, mampukan kami untuk mengasihi siapapun yang saat ini menjadi ganjalan di dalam kehidupan kami, yang masih kami benci, di hati kami menjadi hambatan untuk kami berdoa kepada Tuhan, karena ada pribadi-pribadi yang belum bisa kami ampuni. Tuhan, mampukan setiap kami, Tuhan, untuk mengampuni mereka. Mampukan kami untuk mengasihi orang tua kami, mampukan setiap kami untuk mengasihi mertua kami, mampukan setiap kami untuk mengasihi anak-anak cucu kami, bahkan kami juga mampu mengasihi untuk menantu-menantu kami, teman-teman di dalam pelayanan kami, rekan-rekan di dalam pekerjaan kami. Tuhan, tolong kami semua. Roh Kudus memampukan kami semua, membuka hati kami untuk kami benar-benar mampu melakukan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.